Sedulurku yang luar biasa, bila kita amati ada doa yang begitu cepat terkabul, tapi ada juga keinginan yang justru terasa semakin jauh saat kita kejar dengan ambisi yang menggebu. Ternyata rahasianya bukan pada seberapa keras kita berteriak memanggil keberuntungan, melainkan pada kemampuan kita untuk memahami pola kerja alam semesta. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan lewat kacamata fisika kuantum. Ada yang namanya the observer effect. Saat kita terlalu fokus memantau hasil dengan rasa cemas, kapan ya terkabul? Kok belum ada tanda-tanda ya? Kita sebenarnya sedang memancarkan vibrasi kekurangan atau lack. Karena semesta merespons vibrasi dan rasa, maka yang dikirimkan balik kepada kita adalah kondisi kurang yang terus-menerus. Begitu juga dalam neuroscience. Saat kita terlalu needy atau sangat butuh, otak kita masuk ke mode survival atau stres. Amigdala kita aktif, dan frekuensi otak kita berada di high beta. Di frekuensi ini, kita kehilangan kreativitas dan intuisi. Sebaliknya, saat kita sumele, relax, dan percaya sepenuhnya atau trust, otak kita masuk ke frekuensi alpha atau bahkan theta. Disinilah keajaiban terjadi. Solusi muncul tiba-tiba, dan peluang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Disinilah nilai Islami tentang tawakal dan filosofi Jawa tentang sumeleh menjadi sangat relevan secara ilmiah. Sumeleh adalah tindakan sadar untuk menempatkan diri kita selaras dengan energi semesta, melepaskan ketegangan, dan percaya bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja di balik layar. Untuk memudahkan kita memahaminya, mari kita belajar dari kearifan para petani kita. Ilmu among tani dalam perumpamaan menanam padi. Bayangkan seorang petani, tugas utamanya adalah menyiapkan lahan, menebar benih unggul, dan memastikan air mengalir. Setelah benih itu tertanam di dalam tanah, apakah sang petani akan menggali tanahnya setiap jam untuk mengecek apakah akarnya sudah tumbuh? Apakah dia akan berteriak memaksa batang padinya untuk segera keluar dari tanah karena dia butuh uang bulan depan? Tentu tidak. Petani yang bijak tahu bahwa di dalam kegelapan tanah yang tenang, benih itu sedang mengalami proses biologis yang sangat rumit. Benih itu sedang memecah dirinya, menyerap nutrisi, dan menyusun sel-sel baru. Jika petani itu tidak sabar dan terus-menerus membongkar tanah karena cemas, dia justru akan mematahkan tunas muda yang sedang berjuang untuk tumbuh. Benih itu akan mati bukan karena kurang usaha, tapi karena kurang ruang dan terlalu banyak interupsi. Begitu pula dengan impian dan doa-doa kita. Saat kita sudah berikhtiar maksimal dan memanjatkan doa, ibaratnya benih sudah tertanam. Tugas selanjutnya adalah sumeleh, percaya penuh pada Gusti Allah melalui hukum alamnya. Kita harus berani meninggalkan benih itu dalam kepercayaan penuh. Dalam bahasa kuantum, ini adalah fase detachment atau pelepasan keterikatan. Saat kita rileks dan percaya, tubuh kita masuk ke frekuensi alfa. Di frekuensi inilah resonansi kita menjadi sinkron dengan peluang-peluang baru yang dikirimkan semesta. Jadi sedulur, mulailah belajar menjadi petani kehidupan. Lakukan bagianmu dengan kualitas terbaik, lalu berikan waktu bagi semesta untuk melakukan bagiannya. Jangan interupsi proses Tuhan dengan rasa cemas dan ketidaksabaranmu. Percayalah pada sunatullah, bahwa setiap benih kebaikan yang kamu tanam dengan ikhlas memiliki waktu mekarnya sendiri. Ingatlah nasihat sepuh, wong nandur bakal ngunduh, siapa yang menanam dia akan memanen. Panenmu tidak akan tertukar, asalkan kamu tidak merusak akarnya dengan keraguanmu sendiri. Fokuslah merawat hubunganmu dengan sang pemilik musim, maka hasil panen itu akan datang sebagai anugerah yang indah pada waktu yang paling tepat. Bukti dukung karya ilmiah dan referensi neuroscience, brain states dan high beta. Karya ilmiah, penelitian dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa emosi negatif seperti kecemasan menciptakan ritme jantung yang tidak koheren, yang mengganggu fungsi kognitif otak, korteks prefrontal, dan menghambat kemampuan pemecahan masalah. Quantum Physics, The Law of Resonance. Referensi Principles of Quantum Mechanics menyatakan bahwa pengamat, observer, mempengaruhi perilaku energi. Secara psikologis, ini didukung oleh self-fulfilling prophecy, di mana ekspektasi seseorang, vibrasi batin,
cenderung mewujudkan hasil yang diharapkan. Botani dan biologi, seed germination process. Konsep, proses perkecambahan, germination, membutuhkan periode kegelapan dan stabilitas kimiawi tanpa gangguan mekanis. Intervensi fisik pada tahap awal pertumbuhan benih secara signifikan meningkatkan risiko kegagalan biologis. Psikologi, The Psychology of Flow. Referensi, Mihaly Csikszentmihalyi. Dalam bukunya, Flow menjelaskan bahwa performa puncak dan pencapaian tujuan terjadi saat seseorang dalam kondisi flow, sebuah kondisi di mana keterikatan ego pada hasil akhir berkurang, memungkinkan fokus penuh pada proses.